2021 di rumahnya Bang Ge. Kita kembali jumpa sama adik-adik kita yang di rumah. Pastinya dong. Oke, untuk menyambut ibadah kita yang pertama kali di 2021, kita ucapin selamat pagi Bapak sama Tuhan Yesus Bang Ge. Dan sebuah lagu dong pastinya. Lagu Selamat Pagi Bapak, ucap terima kasih. Berapa kali Bang Ge? 2 kali dong. 2 kali. Oke, adik bangkit berdiri. Ikuti Ayo, gerakan abang sama kakak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tetangga-tetangga indahnya. Sekali lagi, lebih semangat. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tetangga-tetangga indahnya. Adik-adik di rumah tetap berdiri. Kita nyanyi gerakan lagi Bang Ge. Ada lagu tentang kasih Yesus indah, oh indah. Tetap berdiri ya. Oke. Pakai gerakan 2 kali. Gerak ya yang di rumah ya. Harus semangat dong. Ini tahun baru loh. Tunjukkan semangat di 2021. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, semuanya tetap berdiri. Kita akan memasuki ibadah kita. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita nyanyi satu lagu, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menempatkan anak-Mu yang kekasih itu ke bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang berada di bawah kuasa Taurat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami turut menerima keselamatan itu, dan agar kami tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu yang kekal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke, shalom. Shalom. Jumpa lagi sama Kak Grace dan Bang Joshua. Oke, ini udah ada tahun 2021 ya, padahal kita kemarin baru Natal live streaming gereja. Nah, biar kita semangat lagi, kita mau nyanyi lagu apa Bang? Lagu Jangan Lelah, tahu kan? Jangan Lelah. Kita nyanyikan berapa kali Bang? 2 kali. Oke, ayo Bang Agus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rebah. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyi satu lagi ya Bang. Iya, lagu apa tuh Kak? Lagu apa ya? Ini lagu zaman kita dulu Bang, lagu zaman anak-anak sekolah minggu kecil-kecil dulu. Judulnya Yesus Pokok. Oke. Boleh. Tahu kan lagu Yesus Pokok? Tahu dong Kak. Oke, ayo Bang Agus, 2 kali ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
pengumuman dulu, pengumumannya cuma satu. Jangan lupa kirim foto ibadah adik sekolah minggu ke BOU atau ke guru sekolah minggu yang lain. Oke, jangan lupa ya adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, sebelum kita dengar khotbah dari Amang Fikar, kita mau nyanyi satu lagu yang slow aja. Pasti adik-adik juga pernah dengar judulnya lagu Kau apa tuh, Kak? Telah Memiliku. Kau telah memiliku. Kau telah memiliku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu atas semua rancanganmu. Jadikan aku mesbih suci-Mu yang tulus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
Oke, siapkan Alkitabnya, kita mau dengar khotbah. Salam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan ini kami boleh berkumpul memuji dan mengenang nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagai firman-Mu Bapak. Berkati Bapak, berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, salam adik-adik. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Abang akan membacakannya buat kita semuanya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sampai sedia demikian firman Tuhan. Salam buat kita semuanya adik-adik, dan selamat tahun baru buat kita semuanya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan di dalam kita Yesus Kristus. Nah kalau kita bertanya dulu dalam hati kita. Kalau kita lihat dulu yaitu seekor semut, ya. Apa yang kita lihat dari kehebatan semut? Apa yang kita lihat dari perilaku semut? Nah, sehingga kita mengatakan bahwasannya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Biarpun semut itu tidak ada pemimpinnya, mereka bisa menyediakan dan mengumpulkan yang namanya sebuah makanan. Ya, mengumpulkan contohnya di dalam makanan, ya. Nah, di dalam gula pasti ada semut. Nah, itu dia. Ya. Bahkan makanya satu semut akan menikmati gula, disitulah banyak juga seekor semut, bahkan teman-teman semut bisa memanggil teman-temannya. Nah, itu semut adik-adik. Jadi, kalau kita lihat bagaimana perilaku semut, pasti, oh iya. Ya, semut bukan hanya menikmati satu seekor semut, tetapi banyak, bahkan beribu-ribu semut. Ya. Nah, jadi setiap kali semut itu bertemu, ya, dengan lainnya, pasti mereka bertabrakan, berarti pasti mereka saling tegur, saling sapa, itu menyatakan bahwasannya mereka memberikan suatu tentang lokasi, ya, tempat di mana sumber makanan itu bisa mereka dapatkan, mereka ambil dan mereka kumpulkan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, itulah bagaimana kehebatan dari perilaku semut, ya. Nah, firman Tuhan buat kita pada saat ini juga adik-adik, bagaimana kita diajarkan untuk memiliki kesatuan, ya. Nah, sama seperti tadi semut diajarkan untuk memiliki kesatuan. Di sini juga mengatakan bahwasannya, ya, firman Tuhan kita mengajarkan pada saat ini adalah bagaimana menyempurnakan kesatuan itu, yaitu dengan memiliki satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu jiwa, bahkan satu keberagaman. Ya. Nah, adik-adik, sama halnya dengan kita ketika kita berteman adalah bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bisa kita memiliki kesatuan. Ya. Kesatuan yang baik di dalam sekolah kita, kesatuan yang baik di dalam keluarga kita, kesatuan yang baik di dalam kita, ya, di dalam bergereja. Artinya adik-adik, kesatuan ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita, menjadi kita motivasi kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Amin.
Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sempurnakanlah hidupmu katanya dengan sukacita, hendaklah kamu sehati, sepikir, sesatu tujuan, satu kasih. Nah, itulah bagaimana kita dinasihatkan untuk kita bisa menjadi pengikut Tuhan. Jadi kesatuan itulah untuk bisa menyempurnakan kita, memberikan kita kesatuan dalam diri kita. Jadi kesatuan itu adik-adik perlu dalam diri kita. Tanpa kesatuan pasti kita tidak akan menjadi orang yang bermotivasi, berkomitmen. Tetapi orang yang bersatu adalah kita akan menjadi berkat Tuhan dalam diri kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Kau memberkati, berkati keluarga ya Tuhan. Agar senantiasa Tuhan kami berdalam perlindungan-Mu. Di dalam lindungan-Mu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi di awal tahun sama Bu dan Kak Indah ya. Kita mau persiapkan persembahan. Kita nyanyi lagu apa Kak? Doa ya. Berapa kali Kak Indah? 2 kali ya. Ayo siapkan persembahannya. Ayo Bang Agus. Bang Agus doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Menghantarkan kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
kita kumpulkan persembahan kita. Oke Kak Indah, lagu kita Sejuta sejuta. satu kali aja ya. Satu kali. Ayo Bang. Sejuta sejuta sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.